Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Dr. Budiono atau Mas Budi. Jangan lupa subscribe, ketuk loncengnya, kemudian juga komen di bawah, serta share di media sosial kalian semua, saudara-saudara dan teman-teman saya. Jadi tentang penyakit demam berdarah yang akan kita bahas dan kita belajar bersama. Jadi yang paling penting pada penyakit demam berdarah adalah kita mengenal tentang pola panas daripada demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh virus, yaitu dengue fever. Kemudian ada varian A, B, C, dan D, atau bisa pakai dengue A1, B1, C1, dan D1. Jadi secara patofisiologi, nyamuk itu akan berkembang berkembang di dalam tubuh manusia. Kemudian akan terjadi reaksi antigen antibodi nantinya. Jadi kalau tubuh itu kemasukan virus dengue tipe A, kemudian akan kemasukan virus dengue tipe B, maka akan terjadi reaksi antigen antibodi sehingga menyebabkan panas. Dan bahayanya adalah sampai terjadinya plasma likid. Jadi itu dia bahayanya, karena pada waktu terjadi plasma likid itu sampai terjadi perdarahan yang sampai menyebabkan peteki yang keluar bintik-bintik merah. Terus sering kita kabur dengan adanya gejala dari tifoid atau demam tifoid. Yang paling harus kita waspadai adalah pada hari kelima, di mana akan terjadi penurunan suhu. Jadi pada hari kelima akan terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan. Jangan dianggap itu sembuh, tapi itu merupakan fase tergawat. Sehingga kalau sampai terjadi tanda-tanda perdarahan, baik itu berupa gusi berdarah, BAB ada keluar darah, dan terjadi suhu badan yang dingin di bawah normal, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Untuk di Situbondo khususnya bisa dibawa ke klinik saya di Jalan Raya Panarukan, di timur SPBU Panarukan, utara jalan. Silahkan untuk ke sana. Kemudian kita buka 24 jam dan kita mempunyai obat yang memang digunakan khusus untuk demam berdarah. Jadi yang paling penting adalah terapi cairan. Kemudian baru kita lihat labnya, apakah ada tambahan infeksi dari tifoid ataupun yang lainnya. Jadi sebelum terlambat, silakan untuk memeriksakan anggota keluarga pada klinik-klinik kesehatan atau rumah sakit. Kemudian yang paling penting yang kedua adalah pengendalian vektor, yaitu nyamuknya. Jadi harus dikendalikan dengan baik dengan program 3M, yaitu menutup, mengubur, dan menguras. Jadi jangan sampai kita punya bak mandi tidak pernah dikuras, kemudian ada banyak genangan-genangan air. Jadi tolong yang punya tumbuhan-tumbuhan yang hidup ada airnya di bawahnya, kasih ikan aja, karena musuh alaminya jentik adalah ikan. Jadi itu yang juga penting. Kemudian baru setelah itu fogging. Jadi kalau kita sudah kendalikan vektornya yang jentik-jentik dan telurnya, baru kita fogging. Dan jangan lupa minum yang banyak, kemudian makan yang bergizi, supaya kalau sampai terjadi demam berdarah, selain harus dimasuki cairan infus, nutrisinya juga harus banyak. Jadi harus minum yang banyak, harus makan yang bergizi. Kemudian dari beberapa pasien dan penelitian saya sendiri, dari memang tidak resmi, tapi dari pasien-pasien saya itu pakai kurma, jus kurma, bukan sari kurma, tapi jus kurma. Jadi demikian,
belajar bersama kita tentang demam berdarah. Kemudian untuk ditanyakan lebih lanjut silahkan hubungi telepon saya di 081 333 77 8191. Jangan lupa subscribe, komen, aktifkan loncengnya supaya dapat pemberitahuan untuk video-video terbaru. Kemudian juga untuk share di media sosial teman-teman semua. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di vlog-vlog yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.